Baik, teman-teman, saya sapa kita semuanya. Salam Yahoo Cibongi. Shalom. Shalom. Kita ketemu di mana ini, Komsel Elroy ya? Iya, kita ketemu di sini ya. Bukan baru pertama kalinya saya juga bergabung di sini ya di Komsel Elroy. Jadi puji Tuhan kita bisa bersama-sama saat malam hari ini. Barangkali ada teman-teman yang menanyakan, siapa sih kok bisa muncul tiba-tiba begitu ya? Kok ada stok baru ya? Kita kayak begitu. Jadi seperti yang ada di depan layar dan sebagian besar juga teman-teman sudah mengetahui nama saya, dan saya rasa yang sudah bergabung di malam hari ini juga, ya kayaknya kita ini aja, cuman siapa itu Sirawati baru yang baru saya lihat sama Benyamin Kelabenua ya. Ya. Seperti biasa bagi kita saat malam hari ini kita akan ibadah atau sharing firman Tuhan. Dalam sharing nanti kita akan ada tanya jawab begitu ya. Seperti yang saya dengar dari Ketua Komsel Elroy, bahwasanya setelah firman atau setelah dipaparkan nanti oleh Saudara firman Tuhan hari ini, nanti kita akan ada sesi tanya jawab saat malam hari ini. Baik, sebelum saya menyerahkan ke WL, dan saya ucapkan selamat melayani yang melayani malam hari ini, baik yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan maupun kita WL dan lain-lain sebagainya, beribadah bersama-sama di Komsel Elroy ya. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini, dan nanti saya akan memberikan selanjutnya nanti setelah pembicara menyampaikan firman Tuhan. Dan waktu selanjutnya untuk bikin ibadah selanjutnya saya serahkan untuk Kak Lestari Barubu. Selamat beribadah, Tuhan bersama. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Baik, sebelum kita memulaikan ibadah kita malam hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita tenangkan hati pikiran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu sepanjang hari ini. Tuhan telah menyertai kami, melindungi kami, memberikan kami kecukupan pada sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih juga Bapa, Engkau telah mempersatukan kami kembali pada malam hari ini untuk kembali bersekutu di hadapan-Mu. Engkau berkatilah kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah join pada malam hari ini. Dan berkati juga Tuhan kami yang menjadi pelayan pada malam hari ini Bapa. Engkau sertai kami, Engkau berikanlah kami pelayanan yang baik. Semoga juga Tuhan sinyal yang kami gunakan malam hari ini Tuhan tidak ada kendala. Kami yakin dan percaya ketika kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, maka semua akan berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, sertai kami di mana kami akan memulaikan ibadah kami malam hari ini, sertai kami dari awal pertengahan hingga sampai kami akhiri nanti. Tuhan Yesus berkati teman-teman kami, saudara-saudara kami yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Engkau berkatilah mereka dimanapun mereka berada pada saat ini ya Bapa. Begitu juga yang sudah bergabung pada malam hari ini, Engkau berkati, Engkau lindungi mereka. Engkau berikanlah mereka hati sepemikiran Tuhan untuk selalu berada dalam naungan Tuhan dan mendengarkan segala sharing-sharing pada malam hari ini. Tuhan Yesus, inilah kami, hanya inilah doa yang kami bisa panjatkan dan di dalam nama Tuhan Yesus dan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengangkat pujian kita pada malam hari ini sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat lagu pujian yang berjudul Segala Puji Syukur. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan pada malam hari ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Masih ada sukacita teman-teman? Amin. Haleluya. Haleluya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing dari hambanya. Untuk itu mari kita mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Menyenangkanmu. Mari kita persiapkan hati kita pada malam hari ini untuk mendengarkan sharing yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita mengangkat pujian mengatakan Menyenangkanmu.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan menyenangkan, senangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kepada hambanya kami persilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan di hadapan pada saat malam hari ini Tuhan. Kami rindu mau menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah pada malam hari ini. Kami rindu membuka hati, pikiran kami, pendengaran kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Kami butuh pimpinan kuasa roh Tuhan akan mengajar kami. Biarlah roh-Mu yang akan turut bekerja Tuhan. Malam hari ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman bagi kami semua. Kiranya Tuhan Engkau yang akan memakai hamba-Mu dengan luar biasa. Di bawah ilahi akan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Sehingga firman yang tersampaikan malam hari ini benar-benar berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau mengendalikan setiap pikiran hamba-Mu sehingga semuanya sejalan dengan kehendak Tuhan. Bahkan waktu yang kami pergunakan sepanjang pemberitaan firman-Mu kami serahkan dalam tangan kuasa pengasihan-Mu. Sistem jaringan yang kami pergunakan saat ini biarlah Tuhan Engkau yang akan memperlancar. Oleh sebab itu kami rindu Tuhan, Engkau bertata dan berkuasa sepanjang pemberitaan firman. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Ya, satu kebanggaan bagi saya secara pribadi, saya diundang untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini untuk saudara-saudari sekalian. Terima kasih untuk seluruh tim yang terlibat, yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk pelayanan pada malam hari ini.
Terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri karena saya juga baru ya. Tadi mungkin sudah sempat disampaikan. Ya, nama saya seperti yang sudah tertulis saat ini. Namanya Mesty Rawati Barubu. Saya marga Barubu. Saya jelas-jelas orang Nias ya, bukan orang seberang. Tapi saat ini posisi saya di luar Nias ya. Saya sedang di Semarang, di Ungaran tepatnya. Ya, saya sedang pelayanan di satu STT, di mana saya dulu juga kuliah. Dan pekerjaan saya, pelayanannya di sini adalah sebagai ibu asrama plus kepala perpustakaan, ditambah lagi menjadi asisten dosen saat ini. Ya, terus kemudian tadi sebenarnya saya pikir saya mau mengganti jadwal lagi, tapi ini sudah terlanjur saya sampaikan ke Nidar karena tadi itu saya juga baru ujian proposalnya baru saya laksanakan hari ini karena sebenarnya harusnya tanggal 16 kemarin tapi ternyata itu dimajukan. Jadi baru dilaksanakan tadi siang. Tapi puji Tuhan bisa berjalan dengan baik sehingga malam hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan dan bisa bersama-sama dengan saudara-saudari sekalian sekalipun secara virtual. Kita tidak bertemu secara langsung ya. Puji nama Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya sudah dari 2 minggu yang lalu tentang questioning God, artinya mempertanyakan Tuhan. Ya, ketika saya merenungkan tema ini sepanjang 2 minggu berturut-turut dan Tuhan belum memberikan hikmat, saya mulai berpikir 2 hal. Soalnya ketika berbicara tentang mempertanyakan Tuhan, ini sangat luas sekali pembicaraannya. Lalu saya mulai membuat secara spesifik supaya lebih supaya lebih mendalam, supaya tidak terlalu luas. Saya mengambil 2 hal di situ. Yang pertama adalah mempertanyakan Tuhan tentang pribadinya atau mempertanyakan Tuhan tentang rencananya. Karena jikalau mempertanyakan Tuhan saja tentang tema ini sangat luas sekali, pembahasannya tidak akan selesai sepanjang malam hari ini dan saya harus butuh kuliah lagi untuk harus lebih mendalami ini. Ya, juga saudara-saudari sekalian juga harus butuh kuliah lagi untuk bisa mendalami hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena mempertanyakan Tuhan sendiri ada beberapa kemungkinan. Ada banyak orang Kristen disebut Kristen tapi namanya aja Kristen. Hanya namanya saja Kristen. Tapi ternyata bukan Kristen asli. Ya, mengapa? Karena dia masih mempertanyakan Tuhan. Menjadi satu pertanyaan bagi kita pada malam hari ini, jikalau kita masih mempertanyakan Tuhan, itu artinya bahwa perlu dipertanyakan iman orang itu. Perlu dipertanyakan kepercayaan orang itu. Dia sungguh-sungguh percaya, dia sungguh-sungguh beriman, atau hanya sekedar saja percaya-percaya karena didengar. Dan belum secara langsung, secara pribadi, bertemu dengan Tuhan. Ya, sangat menarik ketika saya merenungkan tema ini. Dan saya akhirnya meminta Tuhan untuk memberikan Roh Kudus supaya saya mendapatkan ayat yang pas dan cocok untuk bisa saya sampaikan pada malam hari ini kepada kita semua. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima. Ini akan menjadi landasan bagi kita untuk renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi 2 Korintus pasalnya yang kelima. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Sudah ketemu semua? Kalau sudah ketemu saya akan membacakannya bagi kita. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudari menyimak Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan sekali lagi 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat.
ayat firman Tuhan malam hari ini sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena hidup orang Kristen yang sejati adalah berdasarkan percaya kepada Kristus. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah Kristen, maka artinya kita sudah sepenuhnya percaya kepada Dia, yaitu Kristus, Yesus Kristus, yang adalah Allah sendiri. Tetapi kalau kita masih ragu-ragu dengan kekristenan kita, maka perlu dipertanyakan lagi bahwa kepada siapa kita sebenarnya percaya dan beriman. Alkitab menyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama. Kenapa ayat ini muncul? Karena ketika kita mempertanyakan Tuhan, itu artinya kita sedang mencari sesuatu hal yang bisa kita buktikan secara langsung, supaya kita lihat secara langsung, baru kita percaya. Tetapi dengan mendasarinya dengan iman yang kokoh, sebenarnya sebagai orang Kristen tidak perlu mempertanyakan Tuhan. Tidak perlu kita harus mempertanyakan Tuhan. Mengapa banyak orang yang masih mempertanyakan Tuhan? Yang pertama adalah karena kurang percaya. Imannya tidak jelas. Ya. Kekristenan sejati adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu tadi ayat yang pertama yang kita bacakan. Itu yang disebut dengan kekristenan sejati. Tetapi orang Kristen yang tidak sejati tadi, yang terus-menerus mempertanyakan Tuhan, berarti hidup dengan tidak percaya. Orang Kristen yang belum sepenuhnya percaya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan adalah, semua di sini orang Kristen ya? Tidak ada yang bukan Kristen. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita benar-benar sudah percaya kepada Yesus atau belum? Kalau sering muncul di dalam pikiran kita ketika kita menghadapi suatu persoalan masalah dalam hidup, lalu kita bertanya, Tuhan di mana ya? Nah, perlu dipertanyakan. Berarti masih belum percaya kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu atas kendalinya Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu hal yang buruk di dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun kita menganggap apapun yang terjadi dalam hidup itu merupakan sesuatu hal yang buruk. Dan kadangkala kita menyalahkan Tuhan ketika hal itu terjadi. Mengapa? Karena kita kurang percaya. Nah, malam hari ini kita sepakat mengambil keputusan dalam diri kita. Kalau kita berkata saya pengikut Kristus yang sejati, maka itu artinya kita harus memiliki kepercayaan penuh dengan dasar iman yang kuat kepada Tuhan. Saudara-saudari, saya berasal dari Kristen Tulen ya. Saya karena Kristen turun-temurun, artinya orang tua saya itu Kristen dari kakek saya sampai saya saat ini, saya juga Kristen sampai akhirnya saya harus menjadi hamba Tuhan. Itu juga keinginan orang tua saya sebelumnya. Tapi orang tua saya percaya Tuhan, tapi masih percaya kepada dukun. Ya. Dan itu menjadi sebuah dilema di dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Karena kenapa? Orang tua saya benar percaya kepada Tuhan, tapi masih mempercayai hal-hal yang gaib, seperti mereka masih pergi ke dukun ketika sakit, masih pergi meminta dukungan doa kepada orang-orang. Mereka masih belum percaya. Itu artinya bahwa mereka masih
Kristen KTP istilahnya. Hanya istilah namanya aja agamanya Kristen. Tapi belum sepenuhnya mengenal Allah di dalam kehidupan mereka. Makanya mereka masih percaya tentang hal-hal perdukunan. Dan itu saya tidak menghakimi siapapun, tapi hampir rata-rata di Nias mahemol miraba gereja hari Minggu. Pasti dua bongin genai rafa ke meragai mengada keraduku. Efede so istilah ya da badanuniha na mengowalu nononia ira alabi ramatua selalu la ramal uang. Selalu lah ke dukun lah ramal cocok na le ya dre iwa gidanya dukun le cocok akhirnya putus, hubungannya tidak dilanjutkan. Hal-hal seperti itu tuh menggait hal-hal sepele, tapi perlu kita ketahui bahwa artinya kita belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan menunjukkan itu adalah jodohnya, kenapa mesti harus bawa ke dukun dulu? Makanya tadi saya katakan di awal bahwa hidup kita sebagai orang Kristen yang sejati harus didasarkan dengan percaya kepada Kristus. Percaya kepada Allah yang benar. Kalau masih ada dalam kehidupan kita hal-hal yang seperti itu, ya saya nggak tahu ya, hampir rata-rata kalau laki-laki di Nias, biasanya kalau pergi ke luar Nias, keluar kota, mungkin hidup merantau, biasanya bawa jimat. Ditanya kenapa bawa jimat? Oh, untuk menjaga saya. Lah, Kristen betul memang Kristen, tapi masih memegang hal-hal seperti itu. Inilah yang terjadi, realita yang terjadi di dalam kehidupan manusia atau orang Kristen. Makanya mereka selalu mempertanyakan Tuhan di mana. Benar-benarkah Tuhan itu ada? Hati-hati dengan perkataan ini. Ketika saya merenungkan tema ini, mengatakan mempertanyakan Tuhan, ini akan menggiring pola pandangan kita, mindset kita kepada ateisme, sehingga kita tidak percaya bahwa Tuhan ada. Paham ateisme adalah paham orang-orang yang selalu mempertanyakan Tuhan. Di mana Tuhan? Tuhan itu tidak ada, karena tidak masuk logika, tidak masuk pikiran mereka. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Mereka baru percaya ketika mereka melihat secara langsung. Sehingga mereka terus mencari tahu dengan berbagai bukti mereka harus mencari tahu. Tetapi kita sebagai orang Kristen yang benar, seharusnya kita tidak perlu mempertanyakan Tuhan kalau kita sudah memiliki dasar iman yang kuat. Karena kita percaya bukan karena melihat. Makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Tidak perlu harus kita mencari tahu, mencari bukti Tuhan itu ada atau tidak. Tetapi melalui pimpinan Roh Kudus, sebenarnya kita sudah bisa menikmati hadirat Tuhan dan merasakannya. Karena saya dari keluarga Kristen sejak dulu, saya belum sepenuhnya benar-benar percaya kepada Tuhan. Setelah saya masuk STT, saya semester 3, saya baru percaya dan benar-benar percaya. Dan benar-benar menerima Yesus secara pribadi di dalam kehidupan saya. Benar, saya orang Kristen dari kecil, tapi saya belum mengenal siapa itu Yesus Kristus, belum pernah ada pengenalan secara pribadi. Tetapi suatu ketika saya mengalami sebuah insiden, saya akhirnya sakit, dan di situ saya merasakan bahwa ada kuasa Tuhan bekerja. Lalu kemudian saya mulai melihat bahwa hidup saya selama ini hidup begitu saja. Orang Kristen, benar orang Kristen, tapi belum mengenal Tuhan secara pribadi.
saya masih percaya dengan hal-hal yang lain, saya masih tetap mempertanyakan Tuhan, benar-benar nggak ada Tuhan. Tapi ketika mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup saya, barulah saya merasa, oh ternyata benar ada Tuhan. Mungkin hal-hal seperti ini pernah terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Karena kurang percaya. Orang Israel di perjanjian lama, Tuhan berjanji akan mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan dibawa ke tanah Kanaan. Sepanjang perjalanan orang Israel selalu mempertanyakan kuasa Tuhan. Padahal Tuhan melakukan banyak hal, memberikan mana dari sorga, memberikan burung puyuh, masih kurang percaya. Tuhan membelah laut, masih kurang percaya. Begitu banyak hal-hal ajaib yang Tuhan kerjakan, masih mereka belum percaya kepada Tuhan. Ini orang Israel loh, bahkan sampai sekarang banyak orang Israel di Yahudi yang belum percaya kepada Yesus sampai sekarang. Beruntung kita kalau saat ini kita sudah percaya Tuhan, menerima Tuhan secara pribadi dan benar-benar percaya. Orang Yahudi, bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, masih ada yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Mereka masih menantikan kedatangan Tuhan yang benar. Apakah kita sama dengan mereka? Semuanya jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Orang Yahudi malah menyalibkan Yesus, bukan malah menerima Yesus. Mereka malah menyalibkannya. Karena mereka tidak percaya bahwa itu adalah Allah sendiri. Yesus Kristus, kita harus punya keyakinan bahwa Yesus Kristus 100% manusia, 100% Allah. Itu keyakinan kita sebagai orang Kristen. Nah, hal yang kedua, kenapa orang masih mempertanyakan Tuhan adalah karena mereka belum mengenal Allah yang benar. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 berkata demikian, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, ini firman Tuhan yang berkata, bukan saya ya. Kalau orang Kristen benar-benar sudah mengenal Allah, dia tidak perlu mempertanyakan Tuhan, karena dia tinggal di dalam Allah yang benar. Tetapi kalau orang Kristen masih belum mempunyai pengenalan yang benar kepada Allah yang benar, berarti dia masih mempertanyakan Tuhan. Dia masih mempertanyakan Tuhannya. Nah, malam hari ini saya mengajak kita bahwa sebagai orang Kristen, mari kita mengenal Allah kita yang benar. Mari kita memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Apakah benar-benar Yesus Kristus adalah Allah yang benar? Firman Tuhan tadi berkata, dia adalah Allah yang benar. Dan di dalam dia ada hidup yang kekal. Makanya firman Tuhan juga berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Dia siapa? Yesus Kristus. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa datang kepada Bapa, masuk ke dalam kerajaan sorga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena melalui Yesus Kristuslah, ketika Yesus disalib di atas kayu salib, disitulah Tuhan menyelesaikan semuanya. Dan Tuhan menganugerahkan kita karya keselamatan secara cuma-cuma, tidak dibayar. Tuhan sudah membayar dan menyelesaikannya dengan darahnya yang mengalir di atas kayu salib. Masihkah kita mempertanyakan Tuhan? Bukti nyata jelas sudah terjadi. Malam hari ini, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak salah jika kita memang mempertanyakan Tuhan. Tetapi kesalahan adalah ketika kita tidak menemukan jawaban yang jelas,
maka kita akan mulai lemah imannya. Dan secara pelan-pelan kita akan mulai meninggalkan iman kita. Karena kadangkala orang lebih pintar daripada Tuhannya, katanya. Karena kenapa? Dia memakai akal pikiran. Dasar kita sebagai orang Kristen adalah iman, bukan akal pikiran. Kalau kita sudah mendasari hidup kita dengan akal pikir kita, maka segala sesuatu yang tidak kita lihat, kita tidak akan pernah percaya. Tetapi kalau kita memiliki dasar iman yang kuat, yang kokoh, maka kita, apapun, kita pun tidak melihat Tuhan. Kita tidak ada satupun di antara kita yang pernah bertemu Tuhan secara langsung, kan? Benar ya Bapak Ibu, apa ada yang sudah bertemu secara langsung kepada Tuhan? Tidak ada ya, karena Tuhan sudah 2000 tahun yang lalu. Kita hanya percaya karena satu, diberitakan oleh orang, kedua karena firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan sudah jelas Tuhan menyatakan siapa dirinya sebenarnya. Namun kenapa kita percaya kepada Yesus Kristus? Karena tadi, kita percaya bukan karena melihat. Tidak mesti kita harus bertemu secara langsung dengan Kristus. Tapi kita sudah percaya karena iman kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini, firman Tuhan ini mengajak kita, sebagai orang Kristen yang sejati tidak perlu mempertanyakan Tuhan. Ya, supaya pandangan kita, pola pikir kita tidak diajak supaya kita akhirnya menjadi ateis dan tidak percaya kalau kita tidak melihat segala bukti-bukti nyata. Tapi kita percaya bukan karena melihat, tapi karena iman tadi. Jelas di dalam Ibrani tadi, Ibrani 11 ayat 1 yang berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalaupun kita tidak bisa terima dengan akal pikiran kita, mari kita terima dengan iman kita. Karena ada Roh Kudus yang akan memberikan kita pengertian dan pemahaman nanti. Sehingga kita bisa menerima segala sesuatu. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberikan kita pemahaman yang benar tentang iman kepercayaan kita. Biarlah hal ini membuat kita tidak perlu lagi mempertanyakan Tuhan. Ya, kalau terus-menerus kita mempertanyakan Tuhan, maka iman kita juga harus dipertanyakan. Ya, Bapak Ibu. Ya, demikian saja firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderatornya. Saya persilakan. Haleluya. Ya, luar biasa kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar malam hari ini, yang disampaikan oleh Kak Messi Rawati Warubu, ya. Messi Rawati Warubu. Ya, sangat luar biasa tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa orang Kristen yang sejati itu tentunya tidak perlu mempertanyakan Tuhan, siapa itu Yesus Kristus sebenarnya. Nah, jadi kalau kita sudah ada dalam Kristus, tentu tidak perlu mempertanyakan hal yang demikian. Tetapi berhubung karena kita malam hari ini adalah sharing-sharing kebenaran firman Tuhan, jadi waktunya kita untuk membuka tanya jawab untuk bisa sharing satu dengan lain pada malam hari ini. Untuk sesi pertama, saya kasih kesempatan, yaitu 3 orang yang bertanya tentang firman Tuhan saat malam hari ini. Dan setelah 3 orang itu nanti, saya persilakan ke Kak Messi Rawati Warubu untuk menjawabnya nanti. Demikian. Waktu dan tempat saya persilakan buat Bapak Ibu dan teman-teman. Saya lihat ada bapak-bapak di sini. Dan barangkali juga ada ibu-ibu, ya, begitu. Jadi saya rasa selain daripada bapak-bapak, ibu-ibu jadi sama dengan seumuran dengan kita semuanya, ya.
Jadi saya panggil semuanya dan saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk mempertanyakan. Ada 3 orang di sesi pertama ini. Monggo. Bertanya bisa secara langsung, buka mikrofonnya, dan juga bisa melalui chat yang ada di bawah ya. Di depan saudara, baik di HP maupun juga di layar laptop begitu. Jadi bisa ditanyakan secara langsung dan bisa juga secara tertulis lewat chat di bawah. Dipersilakan. Ya, pertanyaan sudah muncul 1, mungkin masih ada lagi, ada 2 orang lagi yang masih bertanya di sesi pertama ini. Sebelum menjawab pertanyaan yang sudah masuk, sekali lagi bisa secara langsung ditanyakan kepada Kak Misirawati Warubu dan juga bisa melalui chat yang di bawah. Haleluya, haleluya. Saya rasa mungkin barangkali masih mereka mempersiapkan pertanyaannya, dan untuk sesi pertama ini saya akan membacakan pertanyaan yang sudah ada di chat untuk Kak Misirawati Warubu. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, mari dipersiapkan pertanyaan dari sekarang. Barangkali sudah dicatat tadi kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi pertanyaannya yang harus ditanyakan oleh saudara-saudara semuanya. Nah, untuk itu di sesi pertama ini saya akan membacakannya pertanyaan yang pertama, dan saya serahkan nanti ke Kak Misirawati Warubu. Bagaimana kita menjelaskan keberadaan Allah kita kepada orang skeptis berkaitan dengan konsep Trinitas, karena ini menjadi pertanyaan yang sangat kontroversial, padahal kita percaya Allah kita itu Esa. Mohon pencerahannya. Ya, saya persilakan waktu ke kami Misirawati Warubu. Silakan Kak. Ya, terima kasih pertanyaannya Beni. Ini mahasiswa STTK Nusantara ya. Saya rasa ini juga sebenarnya dia sudah tahu jawabannya sendiri. Tapi tidak ada masalah, saya akan menjelaskannya bagi kita. Skeptis itu adalah orang yang ragu-ragu. Ya, masih ragu-ragu tentang bagaimana tentang konsep Trinitas. Ya, saya rasa dengan menjelaskannya, mungkin kalau kita menjelaskannya secara logika kita mungkin tidak masuk akal. Bagaimana ada 3 oknum, tetapi satu Allah, tetapi satu. Caranya adalah kita harus memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada orang-orang yang seperti itu. Kalau masih belum pun dia menerima, ya salah satu cara adalah kita harus meminta pimpinan Roh Kudus supaya bisa menuntun orang itu tersebut. Karena orang yang suka ragu-ragu ini pasti dia akan mencari tahu. Dengan jelas kalau tidak masuk di dalam akalnya sendiri, dia pasti tidak akan mudah percaya. Dan dia juga tidak akan mudah menerimanya. Ya, walaupun kita menjelaskan seperti apapun, tapi kalau hal itu masih membuat dia merasa meragukan bagaimana mungkin 3 pribadi terdiri dalam satu Allah, itu sangat tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu yang pertama adalah kita jangan lari, kita harus meminta dulu pimpinan kuasa daripada Allah, supaya memberikan pengertian dan pemahaman kepada orang tersebut. Ya, karena orang-orang skeptis ini sebenarnya percaya tapi masih meragukan, ya, masih meragukan tentang Trinitas ini. Nah, untuk itu kita harus mengajak dia secara rasio untuk memberikan penjelasan, pemahaman kepada orang tersebut supaya dia bisa masuk akalnya. Oh,
berarti kalau seperti itu Allah itu sebenarnya satu, hanya dia memiliki kepribadiannya tiga, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi dia itu sama-sama Allah. Hanya kepribadiannya ini memiliki istilahnya memiliki peran masing-masing, ya. Tiga Allah tadi memiliki peran masing-masing. Tapi dia tetap Allah. Dia tetap Allah. Tapi dia memiliki peran. Dia berperan sebagai Roh Kudus, dia berperan sebagai Yesus Kristus yaitu Anak, dia berperan sebagai Allah. Jadi saya rasa seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih untuk kami Sirawati Warowo, dan apa sudah jelas ya siapa yang bertanya tadi ini. Ya, Beni, dia saudara atau saudari, saya kurang tahu karena apa namanya itu kameranya tidak dibuka. Jadi ya saya panggil aja saudara lah, semoga laki-laki ya. Jadi semoga penjelasan atau pencerahan yang telah dijelaskan oleh saudari kita Misrawati Warowo tentang pada orang yang ragu-ragu begitu. Jadi intinya bahwasannya kalau kita sudah menjelaskan menurut apa yang sudah kita tahu, yang kita sudah mengerti begitu kepada orang yang ragu-ragu, jadi urusan selanjutnya menerima atau tidak menerima itu kan karya dari Roh Kudus. Jadi tugas kita sudah menyampaikan apa yang menjadi bagian kita. Jadi begitu. Jadi barangkali ini sudah sesi pertama untuk tanya jawab, dan sekarang saya masuk di sesi kedua untuk tanya jawab. Ya saya buka untuk 3 orang atau 2 orang bagi teman-teman yang sudah mempersiapkan pertanyaannya. Sekali lagi bisa secara langsung dan juga bisa melalui chat di bawah. Monggo. Ya Kak, salam Kak Fas Sekijebua. Ya, salam. Ya. Salam Kak Fas Sekijebua. Salam. Ya, enggak ya saya. Ya, untuk sementara untuk masih mempersiapkan pertanyaan, apa bisa saya tanggapi ya dari sekian jawaban Kak? Boleh. Siapa tahu ada juga Misrawati ya untuk menanggapi. Jadi berkaitan dengan pertanyaan tadi, ya, jadi ini memang bagi orang yang belum mendalam mengenai tentang Allah Tritunggal itu memang sangat susah untuk dipahami, karena dia hanya memakai logika, karena bagaimanapun kita sebagai manusia, kita selalu mengandalkan logika kita. Ya. Artinya, pangeran-pangeran dan nifakeda na netul enafahuoniha, ya. Tetapi iman itu timbul dari pendengaran, ya. Memang sangat berat untuk dimasukkan dalam logika, ya. Karena apa? Kalau kita berbicara mengenai tentang Allah Tritunggal itu, ya, bisa juga kita baca di dalam di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan untuk kita. Firman yang telah menjadi manusia. Ini berbicara mengenai tentang ini ya, Allah Tritunggal. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya di sini firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Bukan bersama, tetapi bersama-sama. Ya. Kalau dari ayat 1 itu, kalau kita artikan dalam bahasa literatur aslinya, artinya atau dalam bahasa Yunani, NRK hologos, dan ini berbicara logos di sini berbicara kekekalan. NRK hologos, dan di ayat 2 di situ ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Jadi ini berbicara mengenai tentang
sang artinya kalau dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani-nya kai hologos en proston theon, ya. Atau artinya ya Yesus adalah Allah, ya. Artinya dia 100% manusia dan dia 100% Allah, ya. Jadi yang tidak masuk akal kita, masa sih manusia itu dianggap seperti Allah gitu ya. Tetapi berdasarkan sepengetahuan saya, ya, ini perlu kita tekankan. Yang menjadi penghubung, ya, antara manusia dengan Allah itu, karena Allah itu roh, ya. Di dalam perjanjian lama, ya, ketika Allah menampakkan diri kepada Musa, ya, dia itu berbentuk apa? Dia berbentuk seperti api, ya, seperti api di dalam duri, ya. Namun api itu tidak memakan duri tersebut. Nah, itu di perjanjian lama, sebelum Yesus turun di dunia ini, dia masih berupa dalam roh. Dan demikian juga dia menampakkan diri kepada seluruh para nabi pada perjanjian lama. Tetapi pada perjanjian baru, disitulah Allah itu menyatakan dirinya seperti yang dinubuatkan Yesaya, bahwa kalau dia akan turun ke dunia ini. Dan benar bahwasanya Yesus itu berada di dalam rahim Maria, ya. Dia memang roh. Manusia, dia bisa lapar, dia bisa mati, dia bisa ini haus dan sebagainya, seperti sifat kita manusia jelas. Tetapi yang menjadi penghubung di sini adalah Roh Kudus. Jadi seperti ini saya coba saya permudahkan ya bagi kita. Jadi Allah itu dalam pribadi kita ini, ya, saya ini, nama saya Benyamin, ya. Jadi di dalam diri saya ini terdiri dari 3 perannya, ya, yaitu roh, tubuh, dan jiwa. Ya. Tetapi saya satu, ya. Saya tetap satu. Bukan berarti ya jiwa saya pribadinya beda, pisah dengan saya, ya. Roh saya pisah dengan saya, tetapi itu tetap satu, tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Jadi seperti itu kira-kira tambahan dari saya mengenai tentang Allah Tritunggal ini. Sekian. Baik, terima kasih untuk Bang Benyamin yang telah menanggapi firman Tuhan dari pertanyaan teman-teman yang sudah bertanya, dan mungkin sudah mempersiapkan pertanyaannya. Silakan untuk bertanya supaya kita saling sharing-sharing pada malam hari ini. Monggo sekali lagi bisa langsung bertanya, dibuka kameranya dan dibuka mikrofonnya supaya kita bisa lihat siapa teman-teman, wajahnya apakah ganteng atau jelek, dan juga bisa melalui chat di bawah. Ya, dipersilakan. Haleluya. Bagaimana? Sudah dipersiapkan pertanyaannya atau masih ragu-ragu pertanyaannya, atau sudah jelas begitu? Oke, terima kasih Kak Arwan Waruwu. Ya, terima kasih sudah mengikuti ibadah Nia, Kak. Ya, mungkin masih ada lagi yang mau bertanya. Jangan malu-malu, nggak usah malu-malu kan. Kita kan sharing-sharing. Jadi kalau sharing-sharing itu kan santai aja, nggak usah buru-buru begitu. Enjoy. Kalau juga nanti kalau dijelaskan oleh Kak Misriawati Waruwu, ya santai aja, dan bisa juga dilemparkan ke teman-teman yang lain. Ya, saya rasa sebagian besar anak-anak teologi di sini. Atau menanggapi boleh.
Adakah? Oke. Kayaknya sudah paham, sudah pada paham semua ini. Kak. Orang-orang teologi semua. Ini saya coba buka pemikiran kita supaya tidak terlalu fokus ya di Tritunggal. Saya rasa kita sudah mengerti kealahan Yesus Kristus ya, bagi yang sudah belajar dari kalangan teologi begitu. Jadi barangkali juga teman-teman yang bukan dari kalangan teologi ya bisa bertanya loh ya. Jadi ini kan terbuka untuk pertanyaannya. Jadi siapa itu kami Sirawati Warubu tadi menyinggung tentang kekristenan, khususnya kekristenan kita ya di Nias itu ya, di luar sana itu. Jadi bahkan ada hamba-hamba Tuhan pun yang sudah melayani pun. Jadi begitu mereka pergi ke gereja, jadi mereka istilahnya apa ya, mempersiapkan jimat ya begitu. Jadi menyebut segala-segala yang di luar dari yang diyakinkan begitu. Jadi sebelum pergi ke gereja, ini mau pergi ke gereja. Dan bahkan sebelum sampai di gereja lalu mampir ke warung yang sudah biasa lah. Nah, jadi itu bukan hanya dari orang-orang Kristen begitu, bahkan ada di hamba Tuhan begitu, katakan begitu. Jadi mereka mampir untuk minum tua di situ dulu, baru nanti supaya firman yang akan disampaikan nanti berapi-api katanya ya, bukan kata saya loh ya. Nah ini tentu saya minta pencerahannya ya, siapa saja nanti tidak hanya tertuju kepada kami Sirawati Warubu ini. Jadi tertuju bagi kita semua yang sudah hadir di ibadah saat malam hari ini. Bagaimana cara kita, anak-anak teologi yang sudah belajar menghadapi hamba-hamba Tuhan yang sudah tahu kebenaran, dan bahkan juga orang-orang yang belum tahu kebenaran. Maksudnya itu KTP Kristen. Jadi hanya namanya doang Kristen, tapi belum mengenal seutuhnya, baik dalam firman maupun juga kealahan Yesus Kristus. Bagaimana cara kita yang sudah ada di Zoom saat malam hari ini? Monggo. Iya Bang, Pak Sufi, mungkin saya bisa kasih buah pikiran tentang tentang Abang punya pertanyaan seperti itu. Ini mungkin apa namanya, menurut saya dan mungkin pendapat saya begitu ya. Ya. Mohon maaf, saya tutup kamera. Saya baru pulang dari ya. Sudah jelas muka saya? Apa masih meragukan muka saya? Nggak apa-apa. Tidak. Nggak apa-apa, Bang. Ragukan aja kalau TK. Oke, baik. Berkaitan dengan Abang punya pertanyaan seperti begitu, bahwa bagaimana kita menghadapi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita bahkan semua yang berteologi begitu ya Bang. Ya, menurut saya bahwa untuk menghadapi orang-orang seperti begitu, bahwa kalau kita lihat pribadi seperti begitu, apalagi di kampung, ya, artinya bahwa satu dari sekian banyak ayat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita melihat orang demikian, bahwa kita menghadapi karakter seperti itu atau sifat seperti itu, yang pertama adalah kita harus menjadi teladan dalam tindakan kita. Ya, itu firman Tuhan juga berkata demikian. Harus kita menjadi, walaupun kita belum bisa mengubahkan kehidupan mereka ya secara face to the face, tetapi kita ada kayak sentuhan sentuhan keteladanan ya gitu ya, karena di dalam Alkitab juga tidak ada metode yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan juga Paulus bagaimana ia menyesuaikan di mana ia berada gitu kan. Nah, artinya yang saya dapatkan bahwa ini menurut saya,
kita harus menjadi teladan dalam kehidupan kita, dalam sikap kita, dalam perkataan kita, dan dalam ucapan kita. Itu yang paling penting, sehingga orang-orang tersebut ketika mereka melihat keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahkan sebagai mahasiswa teologi seperti itu, mereka akan, karena kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Dalam Korintus berkata bahwa kita ini adalah surat-surat Kristus yang terbuka. Nah, mungkin begitu saya punya pendapat, Bang, kurang lebih gitu. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih Bang Yolan untuk pencerahannya, bahwa sekali lagi kita melihat dari Timotius 4 ya, ayat 22. Kalau nggak salah ya, Timotius berapa? Saya lupa. Jadi bahwa jadilah teladan dalam perkataanmu. Jadi intinya begitu. Jadi ini supaya kita bisa terbuka wawasan begitu. Jadi kalau misalnya ada tambahan nanti tentang yang sudah saya tanyakan ini boleh juga ya. Jadi kembali kita ada pertanyaan dari atas tadi, ternyata masih ada pertanyaan dari siapa itu, Kak Beni. Ya, pertanyaannya ke Misrawati Warowo. Begini, jika Allah itu ada, mengapa ia membiarkan kejahatan itu terjadi? Perang di Rusia versus Ukraina, apakah Allah menghendaki perang itu terjadi? Ya, itu bisa nanti dijelaskan ya, Kak. Dan ada lagi yang bertanya dari Pasrah Nazara. Salam Kak, saya mau nanya, kita kan ingin agar semua orang mengenal pribadi Tuhan itu, atau dikatakan menjangkau jiwa. Namun bagaimana kita bisa memperkatakan kepada orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan, agar mereka percaya karena mereka yang menggunakan pikiran mereka? Karena kita kan juga menjelaskan amanat agung dari Tuhan Yesus. Ya, ini saya persilakan untuk Kak Misrawati Warowo. Ya, saya menjawab dulu pertanyaan tentang merencanakan yang jahat dan buruk bagi umatnya. Tentu tidak. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu hal yang buruk. Segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan adalah baik adanya. Ya, terus kemudian, lalu bagaimana dengan perang di Ukraina? Perlu diketahui bahwa itu sesungguhnya bukan rencana Tuhan. Tuhan, karena kita melihat bahwa, lalu Tuhan kenapa membiarkan? Tuhan bukan membiarkan. Tapi dilihat dulu bahwa apa yang menjadi melatar belakangin kenapa mereka melakukan perang. Seperti itu. Jangan segala sesuatu dikaitkan dengan Tuhan. Artinya begitu. Jadi rencana Tuhan tidak ada yang buruk. Ya. Segala sesuatu yang direncanakan Tuhan itu baik. Ya, demi kebaikan kita, sekalipun kadangkala kita berpikir bahwa itu adalah sesuatu hal yang buruk terjadi dalam hidup saya. Tapi ingat bahwa di balik itu sebenarnya ada rencana baik yang Tuhan telah sediakan. Ya, ada rencana baik yang Tuhan telah sediakan. Ya, jadi tidak semata-mata ketika kita misalnya istilahnya misalnya terjadi sesuatu hal dalam diri kita, lalu kita berkata bahwa kok rencana Tuhan, sepertinya ini rencana Tuhan di dalam kehidupan saya, kok buruk seperti itu. Tapi Tuhan tidak pernah menghendaki hal yang buruk. Di balik pencobaan yang kita pun alami, Tuhan menyediakan jalan keluar. Ya, kalau Tuhan mengizinkan kita menghadapi sebuah pencobaan, itu adalah menguji iman kita. Ya, sekuat apa iman kita? Ya sama, Ayub, yang terjadi kepada Ayub, apakah itu adalah rencana Allah? Tuhan yang mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Ya, Tuhan mengizinkan Ayub dicobai oleh iblis. Tetapi ada rencana Tuhan di balik itu, ada. Untuk apa? Menguji seberapa besar ketahanan Ayub.
seberapa kuat iman Ayub menghadapi pencobaan itu. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Ayub tidak berbuat salah sekalipun. Ya, dia tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan, melainkan dia tetap setia sampai pada akhirnya, sehingga Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Nah, contoh lain adalah rencana Tuhan baik kepada Yunus. Tuhan mengutus Yunus untuk memberi kabar kepada bangsa Niniwe. Tapi apa yang dilakukan Yunus? Dia malah melarikan diri. Nah, apakah rencana Tuhan itu gagal? Tidak. Tapi manusia yang menggagalkan rencana Tuhan ketika melarikan diri. Ya. Padahal itu demi kebaikan bangsa Niniwe. Tapi kenapa Yunus memilih untuk tidak mau memberitakan firman kepada bangsa Niniwe? Karena Yunus sendiri tidak mau orang Niniwe bertobat. Nah, kadang-kala rencana Tuhan baik dalam hidup kita, tapi kita yang menganggap itu tidak baik. Nah, kadang-kala Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Ya, mungkin demikian saja. Saya rasa pertanyaannya sudah selesai. Kita masuk di pertanyaan berikutnya ya. Saya rasa sudah cukup untuk penjelasan dari kakak-kakak dan abang-abang semuanya. Dan kita masuk di pertanyaan berikut adalah pertanyaan dari Pasrah Nazar. Kalau saya mau tanya, kita kan ingin agar semua orang percaya mengenal pribadi Tuhan itu, atau dikatakan menjangkau jiwa. Namun bagaimana kita bisa memperkatakan kepada orang-orang ateis ya, jadi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, menggunakan pikiran mereka. Kita kan melaksanakan amanat agung. Ya, bagaimana pencerahan untuk saudari kita Pasrah Nazara ini? Monggo Kak. Ya, saya rasa yang pertama sekali kita harus terlebih dahulu bisa menempatkan diri kita ya. Artinya menempatkan diri kita dalam posisinya dia. Ya, karena tidak langsung berbicara tentang Tuhan dengan dia juga pasti akan menunjukkan apa yang dia juga miliki. Ya, biasanya mereka juga pintar dalam hal ini. Menurut saya pertama sekali kita harus menempatkan diri kita dulu. Artinya kita coba memahami pikirannya. Ketika kita sudah paham dengan jalan pikirannya, lalu kita bisa, bagaimana cara kita bisa membuktikan keberadaan Allah kepadanya? Satu, bisa melalui kesaksian hidup kita. Ya, orang bisa percaya melalui kesaksian hidup orang itu sendiri loh. Ketika percaya kepada Tuhan Yesus seperti apa, orang bisa percaya karena ada bukti nyata, ya. Karena kalau tidak masuk akal mereka tidak akan pernah terima. Makanya tadi saya pikir kita harus menempatkan diri kita di posisi mereka terlebih dahulu. Kemudian adalah yang selanjutnya adalah kita harus mengambil waktu yang tepat. Nah, ketika membicarakan hal ini, ya, untuk bisa berdialog kepadanya, kita harus mengambil tempat yang nyaman bagi dia, supaya dia bisa terbuka pikirannya. Lalu akhirnya kita mengajak dia untuk bisa berpikir secara rasionya. Tapi di atas rasio itu ada iman sebagai dasar. Karena ada hal-hal di dalam Alkitab pun yang mungkin tidak masuk di dalam akal kita. Tapi sekali lagi bahwa kita harus menempatkan iman sebagai dasar. Rasio tidak pernah salah, tidak salah kalau kita menggunakan rasio kita untuk bisa memberikan penjelasan, pencerahan kepada orang tersebut. Tetapi ingat bahwa jangan rasio itu menjadi yang utama, tetapi iman yang menjadi utama. Iman kepercayaan kita. Karena ketika kita, jangankan orang ateis ya, saksi Yehova aja kita bisa tergiur. Ya, nanti dulu orang ateis. Tapi saksi Yehova itu menghafal seluruh ayat Alkitab. Dan itu masuk akal. Nah, kalau kita tidak punya iman dasar yang kuat, maka kita bisa ikut percaya. Ya.
Boleh kita memakai rasio kita untuk bisa menjelaskan kepada orang-orang tersebut supaya mereka bisa menerima dengan akal pikiran mereka. Rasio tidak salah kalau kita berpikir logika, berpikir filsafat, perlu Paulus juga berfilsafat. Untuk apa? Untuk bisa membentengin dogmanya, doktrinnya supaya lebih jelas. Ya. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita terlebih dahulu, mencari tempat yang nyaman untuk bisa berdialog, dan kemudian bisa melalui kesaksian kita bisa menjelaskan sebagai bukti-bukti kepadanya sehingga dia bisa menerima dengan akalnya. Kemudian jangan lupa bahwa meminta pimpinan Roh Kudus itu satu-satunya. Jangan lari dari itu. Ya, mungkin demikian saja. Mungkin sedikit ada tambahan, saya persilakan. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kak Nesirawati Warubu, dan mungkin barangkali ada tambahan dari rekan-rekan semuanya, dipersilakan. Jadi saya memberitahukan bahwasannya setelah ada pertanyaan, kita kasih waktu pertanyaan lagi, kurang lebih satu lagi ya pertanyaannya, setelah ke siapa ini bertanya. Setelah pertanyaan dari Kayolan tadi, yang ada pertanyaan, setelah itu nanti jadi tinggal satu orang lagi kita berikan pertanyaan. Jadi mungkin ada yang menanggapi tentang pertanyaan dari Kak Pasrah ya, selain yang sudah dijelaskan oleh Kak Nesirawati Warubu, dipersilakan. Pak Ustadz, Ya. maaf Pak, ada teman yang mau tanggapi ini dari pertanyaan tadi. Namanya siapa? Monggo, dipersilakan. Nah, silakan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asyanta Samuel. Saya bukan, maaf ya bentar. Saya sebenarnya bukan komunitas Nias dari Sulawesi Tengah. Kebetulan berkenalan dengan saudara Benyamin Talambanua, dan dia memberitahukan kepada saya bahwa malam ini ada satu pertemuan di komunitasnya, dan saya bertanya bisa nggak ikut, bisa untuk menambah wawasan. Nah, saya belum tahu pembahasan sebelumnya karena saya baru join di waktu ini, tapi sangat menarik tadi mengenai saya mendengar pernyataan bahwa bagaimana kita sebagai orang yang percaya tentunya mengenal Allah dan percaya Allah itu ada. Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada orang yang ateis, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan itu ada kepada mereka. Mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, tapi saya akan menambahkan beberapa pernyataan. Sebelumnya yang dijelaskan oleh Kak tadi, saya percaya itu adalah dasar dari kita sebelum kita berstatement, sebelum kita mengeluarkan pendapat kita atau kita berapologetik mengenai iman kita sendiri, yaitu dasar kita harus kuat, iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pimpinan Roh Kudus yang terus menguatkan kita, memberikan pencerahan kepada kita. Nah, mengenai pembuktian bagaimana agar orang-orang yang tidak mengenal Allah itu percaya, kita ketahui bersama bahwa Allah itu adalah satu pribadi yang sempurna, dan Allah itu adalah pribadi yang kudus. Dan kita bandingkan dengan pribadi manusia sebagai ciptaannya yang penuh dengan dosa. Tentu ada satu keterbatasan bagi kita untuk mengenal Allah itu. Tetapi bukan berarti Allah kita Allah yang tidak bisa dikenal. Allah kita adalah Allah yang dikenal. Mengapa Allah kita adalah Allah yang kenal? Karena Alkitab cukup memberikan bahwa Allah itu bisa menyatakan dirinya. Di dalam Perjanjian Lama ada yang namanya
tipologi atau ada yang namanya malaikat Yahweh, itu kan sebagai gambaran Allah. Jadi kita bisa mengenal Allah. Tetapi yang saya maksudkan di sini ada dua pernyataan Allah, dan yang ini adalah satu hal yang real bagi kita untuk bisa mengenal Allah, yang disebut dengan pernyataan khusus. Mungkin sudah dijelaskan, tapi supaya lebih ini, pernyataan khusus dan pernyataan umum. Jadi pernyataan umum ini menyangkut tentang alam ciptaan. Pernyataan umum menyangkut alam ciptaan, yaitu kita lihat dari bumi. Dari bumi ini sebenarnya sudah membawa kita ke dalam satu pemikiran yang harus kita tanyakan, yang harus muncul dalam pemikiran kita, mengapa bumi itu ada? Mengapa matahari itu terbenam dan terbit secara teratur? Sebenarnya kita harus bertanya seperti itu. Nah, ketika kita bertanya seperti itu, tentunya yang muncul pasti ada satu pribadi yang satu pribadi supernatural yang mengontrol semuanya itu. Dan siapakah itu? Tentunya yang menjadikan langit dan bumi itu, yang menjadikan semua yang ada di bumi ini. Nah, ketika kita mengetahui seperti itu, dan maka seharusnya kita percaya bahwa Allah itu ada. Kita percaya bahwa Allah itu ada. Kan kita ketahui bersama bahwa yang namanya Allah itu adalah satu pribadi yang memiliki otoritas tertinggi, satu pribadi yang super, yang berkuasa. Itu. Jadi keteraturan dari segala ciptaan alam ini itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Itu pernyataan umum. Nah, pernyataan yang kedua, pernyataan khusus, itu bisa kita lihat di dalam Alkitab dan pribadi Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus itu adalah pernyataan final bahwa Allah itu ada. Nah, Yohanes 1 ayat 18 berkata begini, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Tidak ada seorang pun dapat melihat Allah, ya. Ingat, kita perhatikan kata itu, dan dilanjutkan di frasa selanjutnya, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Anak tunggal ini merujuk kepada pribadi Yesus Kristus. Di dalam Injil, kalau kita baca, Yesus digelar sebagai anak tunggal Bapa juga. Jadi di awalnya dikatakan tidak ada seorang pun yang mengenal Allah, tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi melihat Yesus Kristus berarti kita melihat Allah. Ini di luar dari yang kita percaya Yesus itu memang Allah. Kalau iman kita kan Yesus itu memang Allah. Tetapi dari sini kita bisa tahu bahwa melihat Yesus itu adalah Allah. Karena Allah menyatakan dirinya sepenuhnya kepada pribadi Yesus Kristus. Nah, Yohanes juga melanjutkan di Injil Yohanes, itu kan tadi Injil Yohanes pasal 1 ayat 18. Di Injil Yohanes pasal-pasal selanjutnya dikatakan begini. Pada waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di Yohanes pasal 14, Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Aku dan percayalah juga kepada Bapa. Percaya kepada Allah dan percaya juga kepada Aku, sebab Aku pergi, Aku akan datang menyediakan tempat bagi kamu, supaya ketika Aku balik lagi, kalian bisa ikut di sana. Nah, pada waktu itu ada seorang murid, Filipus, yang bertanya kepada Yesus, Yesus, tunjukkanlah kami Bapa itu. Tunjukkanlah kami Bapa itu. Nah, Yesus katakan begini, aduh Filipus, sekian lama kamu bersama-sama dengan saya, tapi kamu tidak mengenal Aku. Kalau kamu sudah melihat Aku, kamu sudah melihat Bapa. Ya. Jadi cukuplah itu menjadi bukti bagi kita untuk menyatakan bahwa
Allah itu ada. Terima kasih. Terima kasih ke siapa namanya itu ya? Asianto Samuel, luar biasa atas tanggapan dan penerapan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Asianto. Saya percaya bagi yang sudah bertanya semakin mendalam lagi ya penjelasan dan pencerahan bagi teman-teman semuanya. Ini waktu kita sudah menuju 21.30 dan ini kita harus tutup pertanyaannya ya. Mungkin ini ada salah satu contoh ya diberikan aja kepada saudari kita Pasrah ini. Ini Pasrah, bagus sekali namanya. Jadi kasih aja contoh yang konkret tentang bukti nyata kepada mereka yang selaras dengan pemikiran mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana cara kita? Kira-kira begitu. Salah satu contohnya. Monggo bagi teman-teman yang bisa memberikan contohnya bagaimana cara kita masuk di dalam pemikiran mereka. Habis itu nanti kita akhiri ibadah kita sharing pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Nah, ketika kita berbicara mengenai pemikiran mereka dan pemikiran kita berpikirnya bahwa Allah itu roh. Roh itu sebenarnya tidak dilihat, tapi kita percaya bahwa itu ada. Dan mereka tidak percaya bahwa Allah itu ada, karena memang nggak kelihatan. Nah, kita kembali kepada dasar kita kalau saya. Yang pertama yaitu iman. Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Jadi meskipun kita menjelaskan kepada mereka keputusan untuk mempercayai Allah itu ada, itu bukan keputusan kita, tetapi tergantung dari peran Allah Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus dikatakan, orang yang melihat salib Yesus Kristus bagi mereka itu sebagai satu hal yang mengejik, yang jijik, satu hal sebagai bentuk kutuk. Karena selaput mereka belum dibukakan. Tapi bagi kita orang percaya, melihat salib Kristus itu adalah satu simbol kemenangan bagi kita. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan pemikiran ini agar selaras dengan pemikiran mereka? Kalau selaras dengan pemikiran mereka, tentu logika tadi, penjelasan dari pernyataan umum tadi, sebenarnya kalau logika kita itu kita tangkap. Itu sudah bisa kita tangkap. Siapa yang menciptakan alam ini? Kalau bukan satu pribadi yang superior itu. Dan itu adalah Allah. Nah, tapi kembali kepada mereka, bagaimana mereka menyingkapinya. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih karena seperti yang saya katakan dari awal bahwasannya waktu sudah malam. Tadi saya menyerahkan, kita akan menutup pertanyaan ya malam hari ini. Dan untuk berikutnya mungkin ada pertanyaan nanti di hari-hari berikutnya, jadi kita bisa sharing-sharing bersama. Ya, sebelum kita menutup dulu, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Ketua Komsel, Komsel Elroy. Ya, dipersilakan. Maaf Pak Safi. Ya. Jadi kayaknya masih ada ya pertanyaan yang masih belum terjawab ya, di pertanyaan Violan ya. Masih ada ya? Atau memang sudah mau di ini ya? Peran Allah ya. Ya, boleh ya ini satu lagi ya. Kita kasih kesempatan ini
untuk pertanyaan dari Kak Yolan. Kak Yolan kayaknya sudah keluar ya? Oh, udah keluar ya? Sudah keluar ya? Oh ya udah. Bagaimana? Gimana menurut Bapak dijawab aja Pak gimana? Ya mungkin nanti sebelum doa penutup nanti untuk Kak Misrawati dikasih aja sedikit Siap. cara singkat untuk menjelaskan nanti sebelum doa penutup nanti. Siap Pak. Dan untuk cara berikutnya kita dengarkan ucapan terima kasih dari Ketua Komsel Elroy. Dipersilakan. Baik, Shalom, selamat malam semuanya teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mewakili para pengurus terima kasih buat pelayanannya pada malam hari ini, buat Kak Asehi sebagai moderator, dan buat Kalesta Waru sebagai WL, dan terlebih-lebih buat hambanya yang sangat luar biasa malam hari ini, Kakak Messi Rawati Waru. Terima kasih pelayanannya buat malam hari ini, Kakak diberkati baik dalam pekerjaan, dalam studi, dan terlebih-lebih angan-angan ke depan. Semoga Tuhan memberkati Kakak dan abang-abang pada malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini, walaupun si banyak yang kita kerjakan untuk meluangkan waktu kita hanya 1 jam atau 2 jam. Itu tidak menjadi penghalang. Semoga kedepannya bisa terwujud cita-cita dan angan-angan saudara-saudara. Pengumuman selanjutnya, pelayanan yang akan melayani minggu depan akan menyusul di dalam grup. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan sesi foto. Dipersilakan dari grup Elroy. Ambil foto. Oke, kita akan mau mengambil dokumentasi. Buat teman-teman yang masih menutup kamera, silakan buka kameranya biar kita sama-sama melihat antara satu dengan yang lain. Tanda love, untuk love ya teman-teman. 1, 2, 3. Gaya kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah, thank you. Ya, terima kasih untuk pengurus Komsel Elroy untuk sesi ambil foto dan serta pengumumannya. Dan sekarang kita akan masuk di doa penutup dan sekaligus doa berkat. Dan sebelumnya doa berkat, seperti yang saya katakan tadi, walaupun orangnya tidak ada di tempat yang bertanya tentang pertanyaan tadi yang belum terjawab, mungkin bisa Kakak Messi Rawati secara singkat untuk menjelaskan bagi kita semua. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi sebenarnya sudah jelas ya, Allah Bapa perannya sebagai apa? Pencipta. Yesus Kristus perannya sebagai apa? Sebagai penebus yang diutus oleh Allah. Roh Kudus itulah yang diutus oleh Allah ketika dia sebelum naik ke surga, dia berkata dan berjanji bahwa dia akan memberikan Roh Kudus sebagai penghibur. Ya, jadi sudah jelas sebenarnya 3 peran dari satu pribadi ini sudah sangat jelas. Mereka memiliki peran masing-masing. Ya, tidak mungkin Roh Kudus mengambil peran Yesus Kristus untuk menjadi penebus, dan tidak mungkin juga Yesus Kristus mengambil peran Allah sebagai pencipta. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih juga untuk kesempatannya, terima kasih untuk banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangun kita semua. Ya, sungguh luar biasa ya, Komsel ini sangat sangat membangun, ya, menambah pengetahuan dan wawasan kita masing-masing. Baik, saya akan menutup kita dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima dengan iman kami. Terima kasih juga untuk kesempatan yang sungguh luar biasa yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam kehidupan kami.
Biarlah setiap firman yang telah kami terima pada saat malam hari ini boleh membentuk setiap kehidupan kami dan menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan setiap hal pengetahuan yang telah kami peroleh pada malam hari ini itu menjadi mengasah pikiran kami sehingga kami semakin lebih dalam mengenal Tuhan. Bapa di dalam surga, ajar kami ketika kami tidak memahami segala sesuatu pun kami percaya ada pimpinan kuasa roh Tuhan yang akan memberikan kami pengertian dan pemahaman sehingga kami boleh mengerti tentang segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami dan bahkan tentang apa yang ingin kami ketahui tentang Allah. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pembicaraan malam hari ini boleh memberikan suatu hal yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami semakin sungguh-sungguh lagi dalam mengenal Tuhan, sehingga kami semakin lagi diperkuat dengan iman kepercayaan kami dan tidak akan digoyahkan oleh filsafat-filsafat apapun. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami akan mengakhiri persekutuan dan ibadah ini. Kiranya segala sesuatu yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami jikalau kami ada salah dan dosa yang telah kami perbuat. Kami mohon Engkau mengampuni setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.